Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Abai17. Balik lagi di segmen ngebacot. Di video ini gue pengen ngomongin suatu hal yang saat ini lagi banyak orang-orang omongin, yaitu Omnibus Law. Omnibus Law atau bisa juga disebut dengan Undang-Undang Sapu Jagat atau Undang-Undang Omnibus adalah istilah untuk menyebut suatu undang-undang yang bersentuhan dengan berbagai macam topik dan dimaksudkan untuk mengamandemen, memangkas, dan atau mencabut sejumlah undang-undang lain. Untuk jelasnya kalian bisa cari sendiri di Google atau tanya kepada orang yang lebih ahli. Kali ini di video ini gue ingin mengutarakan suatu opini, pendapat gue soal Omnibus Law ini. Sebenarnya tulisan ini bisa kalian baca juga dalam Kompasiana, linknya ntar gue taruh di bawah. Tapi di sini gue pengen menyebutkan lebih banyak lagi dan lebih lugas lagi dalam berbentuk video. Teman-teman, di tahun 2020 ini adalah salah satu masa tersulit di dunia, bukan di Indonesia doang. Karena di tahun ini kita semua sedang berusaha dan sedang cemas sebenarnya tentang COVID-19 atau COVID-19. Kita orang-orang yang nggak terlalu kaya ya, disakiti ekonominya karena ya pendapatan mulai menurun. Terus kita juga disakiti fisiknya tentu saja, beberapa orang ya. Semoga kita dilindungi. Beberapa orang disakiti fisiknya oleh virus yang sedang pandemi ini. Semoga mereka cepat sembuh. Dan lagi-lagi hati kita disakiti oleh wakil-wakil kita sendiri yang sedang ada di parlemen sana. Kenapa sih Omnibus Law ini cukup bermasalah oleh kebanyakan orang, kebanyakan masyarakat? Karena memang Omnibus Law ini memuat pasal-pasal yang memang merugikan, kata pemerintah sih, sama DPR juga ya. Omnibus Law ini dibuat supaya untuk Indonesia lebih mudah dimasuki oleh investor-investor dan mempermudah banyaknya terciptanya lapangan kerja baru, katanya sih begitu. Tapi di video ini gue mau menyoroti beberapa pihak yang terlibat dalam Omnibus Law ini ya. Yang pertama pasti DPR, kedua pendemo, ketiga polisi, dan masyarakat pada umumnya. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang DPR yang seharusnya kepanjangan dari Dewan Perwakilan Rakyat diubah oleh sebagian orang menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat. Sebenarnya Dewan Pengkhianat Rakyat ini sudah ada sejak September tahun lalu, September 2019. Kala itu sedang panas-panasnya soal isu pelemahan KPK. Dan tentu saja masyarakat, mahasiswa turun ke jalan untuk memprotes hal itu. Lucu ya, waktu kampanye dulu DPR mengemis suara-suara yang banyak. Tapi ketika mereka sudah duduk di jabatan, mereka malah memenangkan suara-suara yang sedikit. Lucu pula ketika mereka bilang, kami ada untuk melindungi rakyat oleh COVID-19. Tapi karena pengesahan Omnibus Law ini, mereka secara tidak langsung memancing rakyat untuk turun ke jalan, dan itu bisa menciptakan klaster COVID-19. Bisa saja. Jadi, secara tidak langsung, DPR lah yang mereka juga bilang kami ada duduk di sini untuk supaya para buruh bisa kerja dengan semangat dan juga menyejahterakan para buruh. Tapi di saat itu juga DPR yang secara tidak langsung membuat buruh-buruh mogok kerja. Gue mau tanya ke DPR, sebenarnya sebelum pengesahan Omnibus Law ini, kalian pernah berpikir nggak sih kalau Omnibus Law ini bisa menciptakan demo gitu? Soalnya kan dari pertama kali rancangan aja udah banyak orang yang kritik gitu. Bukan orang biasa loh, para ahli mengkritik waktu perumusan. Dan ketika pengesahan, ya apalagi, seharusnya kalian udah pinter-pinter dong. Pasti kalian tahu dong kalau bakal ada demo, ya enggak? Jadi pertanyaannya gini, apakah DPR tahu kalau misalnya mereka mensahkan
Omnibus Law ini di kala pandemi seperti ini akan menciptakan demonstrasi? Tinggal iya atau tidak. Jawaban iya berarti DPR secara tidak langsung ingin rakyatnya terkena COVID. Tapi kalau jawabannya tidak, berarti DPR terlalu karena tidak memikirkan hal itu. Iya kan, sudah tahu mengesahkan Omnibus Law itu akan potensi menghasilkan demonstrasi, jelas. Ditambah lagi dengan suatu drama ya, soal Bu Puan, soal ketua DPR saat ini, yaitu beliau, ya kata orang-orang ya, beliau mematikan mikrofon salah satu fraksi gitu. Saya ngatur dalam rapat. Tolong saya diinput. Bu Puan, kalau Ibu dengar video ini, mungkin Bung Besar malu kepada Anda. Teman-teman sadar nggak sih, kenapa DPR itu selalu didemo gitu? Walaupun memang kata mereka mereka membuat hal ini, hal itu demi kepentingan rakyat. Tapi kenapa rakyat nggak percaya sama mereka? Tahu nggak kenapa? Menurut gua, salah satu faktornya adalah rakyat sudah banyak nggak percaya lagi sama DPR. Buktinya, coba antum survei lembaga di negara ini yang paling korup menurut rakyat tuh apa? Gue berani jamin, salah satunya pasti Dewan Perwakilan Rakyat. Karena kenapa? Mantan ketua DPR aja pernah mega korupsi. Mega korupsi coy. Dewan Perwakilan Rakyat, ketuanya mega korupsi, coba. Wajar dong kalau rakyat nggak percaya lagi. Oke, tapi katanya itu cuma oknum. Tapi kok oknum banyak banget? Kalau saya pribadi sih, ya udah agak pupus lah harapan sama DPR. Bener kata Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Lalu gue pengen ngomentarin atau berpendapat soal pendemo, dimana pendemo ini didominasi oleh mahasiswa dan juga ada anak sekolah atau anak SMA, SMK ya, dan tentu saja buruh dan juga masyarakat yang biasa yang lainnya ya. Kalau buruh demo di saat Omnibus Law ini, menurut gue sih masih wajar karena mereka adalah salah satu pihak yang sangat dirugikan. Kalau mahasiswa demo, oke, karena mereka lah memang menjadi ujung tombak dari demokrasi di Indonesia, apalagi pas demo-demonya. Tapi untuk anak sekolah, anak SMA, anak SMK, apakah mereka tahu apa yang didemokan? Pak Ganjar Pranowo waktu itu beliau mencoba berkomunikasi secara langsung dengan sebagian pelajar yang tertangkap oleh polisi. Pak Ganjar menanyakan apakah para siswa-siswa itu tahu apa yang didemokan, dan memang jawaban mereka ya mereka nggak tahu, cuma ikut-ikutan aja. Kamu ngerti yang di demo apa gitu? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Kamu juga tahu demonya apa? Nggak tahu, Pak. Dan kembali ke opini gue pribadi, tidak semua loh ya, tidak semua. Tapi memang sebagian besar mungkin siswa yang masih sekolah ya, itu memang untuk demo kayaknya bukan benar-benar untuk demo gitu. Cuma buat mungkin bisa pansos, mungkin bisa buat TikTok gitu kan, mungkin buat kebutuhan Instastory, ya kita kan nggak tahu. Tapi mungkin seperti itu. Ini malah bisa merusak image demonstrasi dan demokrasi. Jadi saran gue kepada para pelajar, khususnya SMA atau SMK yang memang punya perhatian khusus untuk Omnibus Law ini, yuk mari kita tuangkan opini kita melalui tulisan, atau bisa dijadiin buku, atau bisa dijadiin opini seperti ini, seperti di video ini. Itu mungkin lebih baik lah daripada turun ke jalan tapi nggak tahu apa konteksnya gitu, apa yang didemoin tuh nggak tahu. Itu kan sayang banget. Oh iya, ada satu lagi. Sebenarnya yang saya sayangkan dari Omnibus Law itu bukan hanya dari poin-poinnya saja ya, bukan hanya dari pasal-pasalnya saja yang memang ada sebagian yang merugikan rakyat-rakyat kecil, tapi dari caranya juga loh.
Seakan-akan DPR berkata, mumpung lagi pandemi, kita sahkan cepet-cepet aja yuk. Yang demo palingan gak banyak. Kalaupun ada yang demo, pasti langsung dibubarin. Kan lagi PSBB. Seakan-akan seperti itu. Ahli Hukum UGM Zainal Arifin Mohtar mengungkapkan bahwa RUU Cipta Kerja dibuat dengan proses formil yang bermasalah. Ini yang ngomong ahli hukum UGM. Jadi ada sesuatu yang benar. Urgensinya di mana? Kenapa disahkan di kala pandemi? Itu permasalahan kami para nakes. Oke, langsung saja ke yang selanjutnya, itu masukan gua atau komentar gua atau opini gua terhadap penegak hukum yang bernama polisi. Sudah jadi perbincangan di mana-mana yang katanya polisi itu nggak anarkis, tapi mereka sendiri yang anarkis, sering gebukin atau keroyokin mahasiswa atau pendemo lainnya. Itu udah di-share di mana-mana lah di media sosial. Gue udah sering lihat juga di media sosial, apalagi di Instagram, Twitter, Facebook, apalagi. Saya tahu juga bahwa polisi adalah alat untuk menegakkan keadilan. Tapi jangan lupa, Pak Polisi, Bu Polisi, bahwa slogan polisi kan mengayomi dan melayani masyarakat. Saya pun kalau misalnya jadi polisi juga kadang-kadang mungkin gedek ya sama pendemo yang anarkis gitu ya. Main lempar batu lah, apalah. Pokoknya pendemo yang sama sekali nggak bisa disebut pendemo gitu kan. Tapi toh yang namanya seragam, kalau seragam kan salah satu salah semua gitu kan. Saya tahu nggak semua polisi yang seperti itu, nggak semua polisi yang anarkis, nggak semua polisi yang main hakim sendiri gitu. Tapi sungguh sangat disayangkan sekali kalau sampai polisi itu mengeroyoki. Itu kan malah merusak image dari polisi itu sendiri. Sama kayak DPR. Kenapa polisi image-nya agak rusak? Yang pertama, sudah jadi rahasia umum kalau masuk ke polisian, yang gue dengar-dengar loh ya, itu membutuhkan uang yang banyak. Gue nggak tahu tuh uangnya buat apa tuh, gue nggak tahu ya, gue nggak tahu. Terus yang kedua, ini dari pengalaman gue pribadi ya, di tempat pembuatan SIM itu banyak calo. Masa iya banyak polisi di situ, calonya nggak ketahuan? Itu kan jadi pertanyaan sendiri kan. Apakah polisinya, maaf, terlalu tidak pintar sehingga calo itu bisa masuk ke dalam markas polisi? Atau apakah para polisinya yang bekerja sama dengan calo? Saya sih kasihan gitu polisi yang memang masuk ke polisian dengan niat yang kuat, tanpa sogokan, yang memang jadi polisi itu dari hati gitu. Balik lagi ke Omnibus Law. Jadi menurut gua sangat disayangkan adanya perusakan fasilitas umum oleh para pendemo. Sangat disayangkan pula sikap para DPR yang nggak mencerminkan mereka sebagai dewan perwakilan. Kecewa juga kepada para penegak hukum yang memang belum bisa disebut sebagai penegak hukum semuanya. Saya melalui media sosial saya sudah banyak mengkritik atau memberi masukan kepada negara ini. Tapi ya yang namanya rakyat biasa, kita mau apa gitu kan. Oke, videonya sampai sini dulu. Terima kasih udah nonton. Terima kasih yang udah subscribe. Terima kasih yang udah like. Terima kasih yang udah share. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe. Buat yang mau like, silahkan nge-like. Buat yang mau komentar, mengajukan pendapat, opini, silahkan komentar aja. Siapa tahu kita bisa diskusi. Silahkan juga bagi yang mau share video ini ke media sosial kalian. Terima kasih sekali lagi. Semoga negara ini segera baik-baik saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.